Baik, selanjutnya Pak Suariduka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, Pak Sekjen, dan para dirjen. Sebenarnya pupuk subsidi tidak menjangkau seluruh kebutuhan petani karena memang tidak cukup subsidinya. Persoalannya sekarang ini adalah pupuk non subsidi juga mahal. Tidak mampu petani membeli. Oleh Komisi 4 kemarin meminta supaya pemerintah membuat head. Tapi sampai sekarang pemerintah tidak membuat harga eceran tertinggi. Di lain sisi ini kan produk konglomerasi, produk pabrik, produk pengusaha, dan produk BUMN. Kebalikannya, dengan kebutuhan petani, pemerintah melihat petani tidak boleh menikmati mekanisme pasar, tidak bisa menikmati harga pasar yang baik. Buktinya petani sawit. Petani sawit ini tidak dibiarkan pasarnya lebih bebas sedikit. Pada saat harga minyak goreng naik, ibu-ibu rumah tangga menjerit, langsung dipotong dengan kebijakan Menteri Perdagangan nomor 2 tahun 2022 tentang pengaturan ekspor CPO, refinit, balance sheet, dan dan pokoknya CPO lah. Jadi saya lihat kebijakan Menteri Perdagangan ini hanya memihak kepada ibu-ibu rumah tangga. Jauh keberpihakannya kepada petani. Oke lah, DMO 20%, saya setuju. Karena itu kebutuhan dalam negeri kita NKRI. Ya, DMO-nya 20%. 20% DMO itu kira-kira 10 juta ton. Sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya 6,7 juta ton. Sudah cukup dengan kebijakan DMO 20% itu. Pasar pasti harga minyak goreng pasti turun. Tapi dihantam 2 kali. Ya, dikasih lagi head. Akibatnya harga TBS terjun bebas. Nah, ini untuk menyenangkan ibu-ibu rumah tangga, petani sawit dikorbankan. Saya ingin pertanyakan, mana suaranya Kementerian Pertanian terhadap ini? Kementerian Pertanian adalah institusi yang menjadi penggantungan harapan daripada petani kita. Kalau Kementerian Pertanian tidak bersuara, tidak membela petani, ya saya kira di mana lagi petani kita akan menggantungkan harapannya. Terus terang ya, inilah kenyataannya. Sekarang harga TBS turun terjun bebas 1.000. Akibat kebijakan Kemendak, keputusan Kemendak nomor 2 tahun 2022. Ya, 2 senjata yang digunakan oleh Kemendak. Yang pertama DMO 20%, kemudian head. Senjata ini tajam untuk memukul petani sawit di Indonesia. Saya minta Kementerian Pertanian bersuara sedikitlah, supaya ada keadilan. Adil terhadap ibu-ibu rumah tangga, adil juga sedikit terhadap petani. Ya, saya juga membela ibu rumah tangga, tapi saya juga membela petani dong. Jangan petani dibiarkan. Kalau barang yang lain mekanisme pasar, tapi kalau petani, barang produk pertanian dikontrol secara penuh, tidak diberikan mekanisme pasar. Baru 2 tahun petani sawit menikmati harga sawit. Nah, ini yang saya lihat. Di sisi lain ini juga bahayanya, minyak goreng bisa diselundupkan. Karena pasti harga minyak goreng di Singapura, di Filipina, di mana pasti lebih tinggi dibanding dengan harga minyak goreng yang ada di Indonesia. Jadi hati-hati juga dengan Barantam, ya, yang bisa mengeluarkan barang-barang hasil pertanian. Yang kedua,
Fraksi Partai Demokrat juga meminta agar temuan BPK yang 803 miliar itu sejauh tindak lanjutnya. Ya, saya minta supaya ini diselesaikan dengan baik terhadap food estate yang ada di Kalimantan Timur dan beberapa tempat. Ini ada temuan sudah sejauh mana ditindaklanjuti oleh pihak Kementerian Pertanian sebanyak 803 miliar. Yang terakhir dengan automatic adjustment 680 miliar ini kan targetnya Kementerian Keuangan 5% dari anggaran. Saya setuju, tetap kita automatic adjustment kita cadangkan 5% itu sebagaimana permintaan Kementerian Pertanian dan rancangan yang disampaikan juga tadi, saya pikir sudah mulai rasional ya, mulai rasional. 680 miliar ini ada dua kemungkinan, ditarik benar atau dikembalikan kepada Kementerian Pertanian. Kalau ternyata ekonomi Indonesia membaik, Omikron tidak terlalu menggila, saya yakin 680 miliar ini dikembalikan kepada kementerian lembaga. Saya tidak meyakini bahwa ini benar akan ditarik oleh Menteri Keuangan. Karena saya lihat di semester akhir dan di kondisi sekarang ini, kondisi ekonomi kita agak membaik. Jadi mungkin apakah kita bicarakan sekarang 680 miliar ini akan dialokasi kemana nanti, ataukah nanti di belakang, terserah nanti pimpinan bersama dengan Pak Sekjen. Yang terakhir adalah alokasi program masing-masing kementerian, masing-masing dirjen. Saya minta supaya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ada keseimbangan lah, ya. Jawa, Barat, Tengah dengan Timur, ya. Jangan perahunya terlalu ke barat atau terlalu ke timur, ya kasih adil-adil lah, ya kan begitu Pak ya. Saya lihat ini Pak Wandi ini jagung di Sulawesi Barat kondak kasih biar satu hektar kondak kasih, jadi kasih imbang-imbang lah ya. Saya kira cukup bagi saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suariduka. Selanjutnya Ibu Reni.